Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wisnu Media yang saya hormati, kali ini saya akan bercerita tentang menceritakan sejarah tentang sumur Zam-Zam yang pernah hilang. Jadi dulu ketika Mekah sebelum dipimpin oleh Sayyid Abdul Muthalib itu pernah diserang oleh sekelompok kaum dari Jurhum, bukan Jumhur. Kemudian oleh kelompok Jurhum tadi dengan keberingasannya itu dihancurkan, diluluh-lantakkan kota Mekah, termasuk juga di situ adalah sumur Zam-Zam itu dihilangkan sehingga tidak ada bekas sama sekali, sampai pada satu masa di mana Sayyid Abdul Muthalib itu menjadi tokoh, menjadi pemuka di kalangan Arab pada masa itu. Sebagai seorang pemuka, Abdul Muthalib itu tidak ringan tugasnya, terutama ketika musim haji tiba. Beliau menyediakan air minum bagi seluruh peziarah yang berkunjung ke Baitullah, di mana ritual tersebut biasa disebut dengan ritual sikoyah, di memberikan air minum bagi peziarah yang datang ke Makkah. Sayyid Abdul Muthalib pada awalnya itu bisa memenuhi kebutuhan air para peziarah tersebut, tapi masa berlalu, kemudian para peziarah semakin lama itu tambah banyak, ditambah lagi sumur di sekitar yang diandalkan untuk bisa melayani para peziarah itu bukan malah memancarkan air tambah banyak, malah tambah mengering. Akhirnya hal tersebut membuat Sayyid Abdul Muthalib menjadi prihatin dan bertambah dalam hal kebingungannya. Kemudian suatu hari beliau Sayyid Abdul Muthalib ini tidur di Hijr Ismail, satu tempat yang mana itu adalah tempat yang mustajabah untuk berdoa kepada Allah. Dalam tidurnya beliau didatangi seorang berpakaian putih yang sangat tampan, yang sangat berwibawa. Kemudian dia diperintahkan, Sayyid Abdul Muthalib ini diperintahkan untuk menggali At-Thaibah. At-Thaibah itu salah satu nama dari Ka'bah. Kemudian beliau setelah bangun dari tidurnya tidak menghiraukan mimpi tersebut, sampai akhirnya hal tersebut terjadi selama 3 hari berturut-turut. Lelaki bersurban putih, berpakaian putih yang berwibawa tersebut, yang menurut Sayyid Abdul Muthalib adalah lelaki yang misterius karena beliau tidak tahu siapa gerangan, itu memberikan perintah kepada Sayyid Abdul Muthalib, wahai Abdul Muthalib, galilah sumur Zam-Zam. Di sana sumber air melimpah dan akan mencukupi bagi semua jamaah haji. Nah, lokasinya, kata lelaki misterius tadi, itu berada di tempat yang banyak kotoran dan darahnya. Kamu di sana nanti akan melihat banyak sekali burung gagak yang mematuk-matuk, serta di sana akan menjadi sarang semut. Jadi dalam mimpinya itu lelaki misterius tersebut mengucapkan wasiat tersebut. Ketika Sayyid Abdul Muthalib bangun, akhirnya perhatiannya tertuju pada satu tempat yang dianggap oleh kaumnya itu sebagai tempat sakral. Karena tempat yang sesuai dengan wasiat dalam mimpinya tadi itu tepat di tengah-tengah berdirinya berhala Ishaf dan berhala Nailah. Jadi itu adalah tempat untuk memberikan
persembahan kepada dua berhala tersebut. Otomatis tempat yang disebutkan tadi adalah satu tempat suci yang memang disucikan oleh para kaum jahiliyah tersebut. Akhirnya dengan keyakinan beliau mengajak putra satu-satunya pada waktu itu, yaitu Al-Haris, untuk diajak mencangkul tempat yang dianggap keramat, tempat yang dianggap suci oleh kaumnya, namun yang telah diisyaratkan oleh lelaki misterius yang beliau yakini bahwa wasiat tersebut adalah salah satu tanda bahwa disitulah sumur Zam-Zam yang akan menjadi jawaban dari kegelisahan beliau berbulan-bulan sebelumnya, yaitu bahwa beliau dan kaumnya itu membutuhkan sekali sumber air yang dapat mencukupi untuk para peziarah haji yang semakin lama semakin banyak. Akhirnya benar, setelah dicangkul, setelah digali beberapa lama kemudian muncullah sumber mata air yang sangat jernih, yang sangat banyak, dan itulah sumur Zam-Zam yang beberapa tahun lamanya itu telah hilang tanpa ada bekasnya sama sekali, di mana itu disebabkan oleh keberingasan dari kaum Jurhum. Dan mulai saat itulah warga Makkah di sekitar Ka'bah pada khususnya itu tidak lagi mengalami kekurangan air. Karena apa? Karena barokah dari munculnya sumur Zam-Zam yang ditemukan oleh Sayyid Abdul Muthalib kembali.